A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin. Hamda yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi cital karim wa adil. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan syukuri terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Yang mana hari ini kita akan pakai untuk membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Dan insya Allah nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita yang mana insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, dengan materi menyambut rahmat Allah dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini kita sudah mulai membuat rangkaian materi untuk menyambut Ramadan. Ya, insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan continue di setiap hari Sabtunya ya. Kita akan continue di jam yang sama ya, setiap hari Sabtu jam 10 sampai dengan duhur ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkesinambungan ya, karena ini materi akan terus bersambung ya sampai nanti kita tahu perjalanan hidup kita di dunia ini sampai di akhirat nanti akan seperti apa, seperti itu. Nah, baik, untuk materi ini kita akan memahami dulu ya makna dari rahmat Allah dan juga berkah itu sendiri apa. Nah, kalau bicara tentang rahmat ya, rahmat Allah ya yang itu berasal dari kata rahmatu ya. Jadi di sini ada kata dasar rahmatu yang tersusun dari suku kata ro, ha, dan mim ya. Jadi penggunaan kata dasar ini pada Al-Qur'an itu banyak dipakai ya dalam beberapa ayat ya, kurang lebih sekitar antara 339 sampai 145 ayat. Yang mana di situ kata ro, ha, dan mim itu sendiri ya mengandung makna yang berbeda-beda. Nah, rahmat itu terdiri dari ro, ha, dan mim itu menurut Ibnu Faris dalam Makawis al-Lughah, setiap kata Arab yang berakar dari kata ro, ha, dan mim memiliki arti dasar kelembutan ya. Memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Nah, kalau kita lihat di dalam kamus lengkap ya dalam kamus bahasa Indonesia itu sendiri, kata rahmat adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang salah satu artinya adalah pemberian Allah. Ya, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia, rahmat itu adalah pemberian Allah. Dengan kata lain, setiap pemberian Allah yang berupa kebaikan yang didasari kasih sayangnya itu bisa bermakna rahmat. Ya. Nah, jadi kita nanti bisa pisahkan antara rahmat dengan berkah. Nah, berkah itu sendiri ya di dalam Al-Qur'an itu
diulang di beberapa ayat kurang lebih sekitar 32 kali ya. Dan berkah itu berasal dari kata barokah. Jadi kata dasar dari berkah itu huruf ba, ro, dan ka. Nah, kata dasar ini sebagai kata benda berkaitan dengan makna ya. Jadi berkaitan dengan makna kata untung, keberkatan, persetujuan, izin, penerimaan, pengabsahan, ijabah, dan lain-lain. Nah, kata dasar ini juga ya sebagai kata kerja berkaitan dengan makna memberkati, merestui, mendoakan, memberikan, menghadiahkan, membantu dengan pemberian atau menganugerahi. Nah, kalau menurut Kamus Munawir ya yang pernah saya baca ya, kata berkah itu sendiri berasal dari kata barokah ya, ba, ro, dan ka, yang artinya nikmat atau kenikmatan. Seperti itu. Nah, istilah lain berkah dalam bahasa Arab pun ya diambil dari kata baraka, ya ruku, burukan, wa barokat. Ya, wa barokatan. Yang artinya kenikmatan atau kebahagiaan. Nah, sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, ini banyak sekali beberapa pendapat ya. Yang pertama dari Imam Nawawi ya, asal makna berkah atau barokah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Lalu para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup ya. Berkah-berkah itu sendiri yaitu secara material dan spiritual ya, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Nah, keberkahan dalam hidup adalah hal yang didambakan setiap umat manusia. Hidup yang penuh berkah akan mendapatkan limpahan kebaikan dan petunjuk dari Allah. Pertanyaannya, apakah semua rahmat Allah itu dengan serta-merta akan menjadi nikmat atau menjadi keberkahan bagi yang mendapatkannya? Nah, coba kita perhatikan tadi ya. Kalau rahmat itu artinya apa? Kasih sayang ya. Nah, kalau berkah artinya apa? Bertambahnya nikmat. Nah, di sini kalau ditanya apakah rahmat Allah itu dengan serta-merta akan menjadi berkah buat yang mendapatkannya? Jawabannya pasti tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Ya. Nah, makanya disinilah kita berpikir contoh. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah kita dikaruniai. Ya, tadi secara material dan spiritual. Secara materi kita dikaruniai seumpamanya harta. Ya. Contoh ya, kita dikaruniai harta bisa berupa rumah, gitu kan? Kendaraan, ya, finansial, uang, deposito, dan sebagainya. Nah, itu didapat dari apa? Rahmat Allah, karunia Allah, ya, atau kasih sayangnya Allah setelah kita mengerjakan satu pekerjaan yang akhirnya kita mendapatkan ya apa yang kita kerjakan tadi, mendapatkan hasil. Nah, dari situ kita bisa menggunakan dari hasil yang kita kerjakan tadi, ya. Ada orang yang mendapatkan rahmat Allah tadi ya berupa finansial tadi ya banyak lalu dipakai untuk hal-hal yang negatif. Berarti dia akan mendapatkan berkah? Tidak. Ya. Contohnya ya, dia mendapatkan dari hasil kerjanya lalu dipakai hanya untuk foya-foya, untuk dugem, untuk ini dan itu dan sebagainya yang akhirnya banyak mudorotnya daripada manfaatnya dari harta tersebut. Akhirnya harta itu lama-lama akan apa? Habis. Ya. Setelah habis dia akan merasakan apa? Kesusahan. Nah, berarti dari rahmat Allah tadi diberikan harta buat orang tersebut ya yang mempergunakan hartanya tidak di jalan Allah akan menjadi keberkahan enggak? Tidak. Ya, bahkan dia akan tersiksa oleh hartanya tadi. Nah, berbeda dengan orang yang seumpamanya dia sama bekerja juga mendapatkan harta, lalu dia dipakai di jalan Allah ya. Dengan hartanya tadi dia pakai untuk kebutuhan keluarganya.
ya dipakai untuk membantu sesama manusia, dipakai untuk memberi rahmat bagi semesta alam. Nah, yang demikian hartanya kenapa? Menjadi berkah. Kenapa? Karena akan terus berkesinambungan dan Allah akan membalasnya terus-menerus tanpa batas. Seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa bedakan antara rahmat Allah dan berkah Allah itu sendiri. Jadi rahmat Allah akan Allah berikan kepada siapa saja. Ya, semua makhluk ciptaannya. Tapi dari rahmat tersebut akan menjadi keberkahan bagi yang menerimanya jika mereka bisa membawanya. Seperti itu. Nah, jadi untuk menjadikan rahmat Allah itu sebagai sebuah nikmat atau berkah, Allah kembalikan kepada manusia itu sendiri. Ya. Jadi Allah kembalikan kepada manusia itu sendiri untuk mau mengupayakannya, ya, agar dia mau berhijrah atau berpindah, ya, dari kebiasaan-kebiasaan tadi, sehingga dia bisa mendapatkan keberkahan. Dan juga dia akan berjihad di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh, ya. Jihad itu bersungguh-sungguh melaksanakannya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini mari sama-sama ya kita berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, begitupun keberkahannya. Ya, jadi Allah itu dengan sifat kasih sayangnya akan memberikan rahmatnya kepada semua makhluk ciptaannya. Ya. Nah, bagi yang menerima rahmat tersebut, itu bisa menjadi keberkahan tersendiri bagi orang-orang yang melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti itu. Nah, makanya di sini mari sama-sama ya, di sini kita mengupayakan ya agar kita bisa menjadikan rahmat yang Allah berikan kepada kita selama ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Nah, makanya kita buka dulu ya di surat 13 ayat 11. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat lanjutannya Oh ya, bentar. yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada Pelindung. sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia. Selain dia. Gitu. Selain dia. Nah, jadi di sini sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi setelah manusia diciptakan oleh Allah, ya, dan Allah dengan rahmatnya memberikan kehidupan kepada manusia, ya, maka manusia itu sendiri kadang banyak sekali yang lupa kepada Allah, ya, sehingga apa yang menjadi rahmat Allah yang diberikan kepada manusia itu banyak sekali yang disalahgunakan, ya. Sehingga dalam kehidupannya banyak sekali manusia yang tidak mendapatkan keberkahan. Ya, makanya ada istilah, dasar kamu mah apa kerjanya begini begitu, akhirnya dari hasil kerjanya tidak menjadi berkah. Berarti secara logika apa yang diberikan Allah kepada dia tidak disyukuri secara maksimal. Seperti itu. Nah, makanya tidak menjadi keberkahan. Nah, makanya di sini kita mari berupaya untuk mendapatkan keberkahan tersebut dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita itu, ya. Kebiasaan kita ini itu, ya. Kalau kita tidak mau merubahnya, ya kita tidak akan mendapatkan keberkahan tersebut. Gitu. Ya. Nah, setelah kita ada kemauan untuk merubah ya keadaan itu, maka di surat 2 ayat 218 Allah bilang seperti ini. Surat 2 ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah,
Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di sini harus ngapain? Setelah kita ada kemauan untuk merubah diri kita, Allah perintahkan di sini, innalladzina amanu waladina hazaru wajahadu fisabilillah. Jadi orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, berarti kita harus ngapain? Adakan hijrah. Apa itu hijrah? Berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi, yang selama ini kufur nikmat, yang selama ini masih menjadikan rahmat Allah itu hanya sebatas istilahnya keinginan hawa nafsu, ya. Maka kita agar menjadi berkah, maka kita harus mau untuk berhijrah, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik tingkatkan lebih baik lagi. Nah, setelah berhijrah kita berjihad di jalan Allah. Ya, berjihad di sini berarti bukan berarti kita harus musuhin manusia atau berperang dengan manusia, tidak. Tapi berjihad di jalan Allah di sini berarti kita bersungguh-sungguh, jihad, ya. Artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah itu. Ya. Dengan cara bagaimana kita bersungguh-sungguhnya. Nah, nanti kita bisa pelajari, ya. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Nah, sehingga setelah kita mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi rahmatnya akan terus mengalir dan juga akan mendapatkan keberkahan. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Nah, jadi disinilah kita harus memahami betul bahwa Allah tidak akan merubah keadaan kita. Ya, setelah Allah memberikan segalanya kepada kita, ya. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka agar menjadi keberkahan, mari ya kita adakan perjalanan ini ya dalam kehidupan ini untuk mau berhijrah, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi, dan berjihad bersungguh-sungguh menjalankannya. Jadi continue, ya. Jangan kakapengan, sakapeng baik, sakapeng jahat. Besok baik, besok berbuat jahat. Besok kalau seperti itu ya berarti tidak berjihad, ya. Kalau berjihad itu continue, kalau sudah baik terus dipertahankan kebaikannya, bahkan ditingkatkan terus kebaikannya. Seperti itu. Nah, karena kita harus sadar bahwasanya kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia, diciptakan oleh Allah dan diutus ke permukaan bumi ini, ya. Di surat 21 ayat 107 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kita harus paham bahwa kita manusia ini ya diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, jangan sebaliknya. Ya, kita akhirnya apa? Merusak alam semesta, ya, berbuat perselisihan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain dan sebagainya. Nah, maka dari itulah kita harus sadar bahwa Allah akan memberikan rahmatnya terus-menerus kepada kita. Ya, tapi kadang mohon maaf ya, sifat manusia ini ya, karena ketidaktahuannya atau mungkin karena kesombongannya ya, yang akhirnya dia tidak pernah ya berpikir bahwa semua yang dimiliki sekarang di dunia ini adalah berkat rahmat Allah. Gitu. Bahkan ya banyak manusia yang seperti ini, kita buka surat 11 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Nah, itulah manusia. Jika dirasakan suatu nikmat kepada mereka, dia tidak pernah berterima kasih. Ya. Lalu begitu dicabut nikmatnya, pasti dia akan berputus asa. Ya, dulu hidup bergelimang dengan hawa nafsu, segala keinginannya harus terpenuhi, akhirnya berbuat sesuatu sesuai dengan nafsunya, gitu kan? Nah, kenapa? Karena didukung oleh finansial yang ada.
Tapi begitu rahmat Allahnya dicabut, kasih sayang Allahnya dicabut, akhirnya dia menjadi berputus asa. Ya, begitu usahanya bangkrut, jatuh miskin dan sebagainya, akhirnya berputus asa. Padahal dulu waktu dikasih rahmat tidak pernah berterima kasih. Seperti itu. Nah, itulah manusia. Nah, maka disinilah ya Allah memberikan kepada manusia itu ya beberapa kesempatan ya. Allah berikan kesempatan, terus kasih kesempatan agar manusia itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, nah makanya di sini kita jangan sampai termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah dikarenakan nikmatnya sudah dicabut oleh Allah. Baik itu nikmat kesehatannya ataupun secara finansialnya. Kita harus tetap optimis bahwa Allah itu tetap akan memberikan rahmatnya untuk kita semua. Kalau kita tidak mau bersyukur, ya mensyukuri nikmat Allah tersebut, ya maka ya kata Allah, ya kita buka coba nih di surat 15 ayat 56, Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Nah, jadi yang berputus asa dari rahmat Allah itu siapa? Orang yang sesat. Nah, makanya kita tidak boleh termasuk orang yang sesat tersebut, gitu. Ya, jadi begitu kita tadi ya dikarenakan ya tadi sifat manusia lah. Begitu dikasih rahmat tidak mau berterima kasih, ya, lupa kepada pemberinya. Begitu dicabut rahmatnya dia berputus asa yang akhirnya makin jauh dari Allah. Tapi mari kita kebalikannya, ya. Jika dicabut nikmat itu kita tetap berterima kasih kepada Allah karena dengan dicabutnya tadi, ya, kita berhijrah, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruknya menjadi yang baik. Dan yang baiknya kita tingkatkan. Gitu. Ya, sehingga kita tidak berputus asa. Karena apa? Kalau berputus asa kita termasuk orang yang sesat. Tambah lagi ayatnya. Surat 12 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Nah, jadi kalau berputus asa dari rahmat Allah akan disebut oleh Allah siapa? Kaum yang kafir. Ya, mau disebut orang kafir? Jangan atuh. Ya, maka jangan putus asa. Begitu sekarang kehidupan kita sedang di bawah, ya. Dulu mungkin kita pas di atas kita lupa sama Allah. Ya, akhirnya dicabut rahmatnya oleh Allah. Begitu sekarang kita ada di bawah, tolong ya kembalilah ke jalan Allah. Ya, jadi jangan justru kita termasuk orang yang kafir, ya. Jangan justru kita termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau berputus asa dari rahmat Allah kita akan tersesat dan menjadi orang kafir seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ya, di sini saya bacakan hadis dari riwayat Bukhari, ya, yang mana di sini dikatakan, tatkala Allah menciptakan para makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini rahmat Allah lebih besar daripada kemurkaan. Makanya Allah kasih terus kesempatan, ya. Jika kita tidak ada kemauan untuk merubah, ya Allah tidak akan merubahnya. Nah, maka dari itu mari ya, kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Lalu di hadis yang lain dikatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan saling menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, jadi kalau menurut hadis ini, rahmat yang diberikan Allah di dunia ini baru 1%-nya.
Ya, masih ada 99 yang nanti akan diberikan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, dari hadis tersebut dan ayat-ayat yang sudah kita baca dan pengertian antara rahmat dan berkah. Pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kita selama ini sudah bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dari rahmat yang telah Allah berikan kepada kita? Bahkan setiap mau Ramadan banyak sekali ya guru-guru kita menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh magfirah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah mendapatkan keberkahan dalam hidup kita? Setahun ke belakang, ya, kita juga mengalami atau menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Apakah ibadah kita Ramadan tahun kemarin sudah mendapatkan keberkahan? Apa yang kita rasakan sekarang? Gitu. Nah, makanya disinilah kalau kita memahami tadi dari makna rahmat Allah dan berkah tadi, ya, berarti kita harusnya setiap tahunnya bertambah, ya, meningkat. Insya Allah mungkin kita akan bertambah meningkatnya dari pertama sudut keimanannya, ya, kedua sudut ketakwaannya. Kalau ukurannya harta, ya, kalau ukurannya harta, ukurannya apa finansial, pasti setiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang tolak ukurnya kita pakai dari sudut keimanan dan ketakwaan. Apakah keimanan kita bertambah dari tahun kemarin sampai sekarang? Ketakwaan kita bertambah dari tahun kemarin sampai sekarang. Nah, mari sama-sama kita introspeksi diri, ya. Makanya dalam menyambut bulan suci Ramadan, umat Islam selalu istilahnya banyak sekali ritual, ya. Salah satu contohnya apa? Sebelum Ramadan, ya, di bulan Sa'ban ini ada yang disebut nisfu Sa'ban, gitu enggak? Tujuan itu apa? Yang mengintrospeksi diri. Ya, dari tahun Ramadan tahun kemarin sampai sekarang menjelang Ramadan tahun sekarang, apa ya yang telah kita perbuat? Apakah kita udah syukuri rahmat Allah tersebut dan menjadi berkah dalam kehidupan kita? Kalau menjadi berkah berarti akan terus bertambah. Apanya? Keimanannya. Bertambah apanya? Ketakwaannya. Bertambah apanya? Ya mungkin secara finansialnya akan bertambah. Jangan justru kebalikannya, ya. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, yang ada makin turun-turun, udah usaha bangkrut, keimanan turun, semuanya jatuh. Ya, yang akhirnya menjadi orang yang tersesat. Yang akhirnya menjadi orang yang berputus asa. Dan ujungnya menjadi orang kafir. Seperti itu. Naudzubillah. Nah, makanya mari ya, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah tersebut. Nah, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita sambut ya rahmat Allah ini dengan penuh keberkahan, ya. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan ya rahmat Allah dan keberkahan di bulan suci Ramadan? Nah, ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan, ya. Yang pertama, ya, kiat-kiat meraih rahmat dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita tak lepas dari kebiasaan kita. Umat Islam memiliki senjata paling mutakhir, yaitu apa? Doa. Ya, nah makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ya, saya bacakan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3540. Yang mana di sini disampaikan, wahai anak-anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyekutukanku, maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Nah, berarti di sini kita harus optimis, ya, bahwasanya Allah akan membuka seluas-luasnya pintu tobat untuk kita.
Ya, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang yang berputus asa. Nah, makanya di surat 2 ayat 105 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jadi Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Ya. Nah, makanya disinilah kita harus optimis, ya. Dan juga keoptimisan tadi dibarengi dengan apa? Kemauan. Gitu, ya. Jangan sampai kita ingin mendapat rahmat Allah tapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan untuk menggapainya, gitu, ya. Nah, makanya diulang lagi di surat 3 ayat 74. 3 ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menentukan rahmatnya, kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Jadi Allah menentukan rahmatnya. Jadi yang menentukan rahmat itu siapa? Allah. Dan Allah akan tentukan kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Nah, disinilah kita berpikir. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan diberikan kepada yang dikehendaki. Ya. Dan pertanyaan, sudahkah kita termasuk orang yang dikehendaki? Kan gitu. Nah, salah satunya agar kita termasuk orang yang dikehendakinya berarti ada kemauan. Kemauan untuk apa? Meminta, memohon rahmatnya. Ya, di surat 27 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi agar mendapatkan rahmat, suruh ngapain? Minta ampun kepada Allah. Ya, biasanya kita kalau mohon ampun kepada Allah caranya mengapa? Disebutnya apa? Berdoa. Ya. Berdoa. Kalau minta ampun berdoa. Kalau mengadakan perbaikan namanya bertobat. Gitu ya. Nah, makanya di sini ya, dalam hadis riwayat dari At-Tirmidzi nomor 2526, di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Ya, mudah-mudahan kita semua ya dikabulkan doanya. Ya. Sementara kita sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Jadilah kita orang yang dikabulkan doanya. Apalagi kalau kita sekarang dalam keadaan sedang teraniaya, ya, dalam artian teraniaya ini usaha sedang sulit, kesehatan sedang tidak baik, ya. Begitupun dengan keadaan yang kurang harmonis, ya, atau kurang baik, maka kita harus optimis bahwasanya Allah akan kabulkan doa-doa kita, asalkan kita mau memohon langsung kepada Allah seperti itu. Ya, surat 11. Sebentar. Surat 11 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, itu. Ya. Jadi dengan kita memohon ampun kepada Allah, jadi berdoa langsung kepada Allah, minta ampunan dari apa yang telah kita perbuat selama ini, dan bertobat kepadanya, mengadakan perbaikan. Ya, bertobat itu mengadakan perbaikan, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa.
gitu kan? Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Akhirnya dapat nggak keberkahannya? Insya Allah dapat. Ya, asalkan ya nanti dilanjut setelah berdoa ngapain? Gitu ya, tidak cukup hanya minta terus, berdoa terus ya, tapi tidak mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, makanya di sini yang pertama, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan di bulan suci, mari kita awali dengan selalu berdoa kepada Allah. Seperti itu. Nah, di saat kita berdoa, minta langsung kepada Allah. Ya. Nah, doanya apa? Suka ada yang nanya kan, doa agar diberikan rahmat dan keberkahan itu apa doanya? Gitu kan? Nah, yang pertama ya, untuk doanya nih, karena ini banyak sekali doa-doanya. Ya, kita catat. Ya, surat 23 ayat 29. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nah, yang pertama kita mohon apa? Mohon ampun. Di sini, ya mohon ampun berdoa. Ya. Yang pertama ngapain berdoanya? Minta ditempatkan tempat yang berkah. Jadi kita doakan ya lingkungan kita, tempat tinggal kita agar menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita punya rumah, punya keluarga. Kalau mendapatkan keberkahan, keluarganya harmonis, tidak pernah berselisih, tidak pernah berantem, gitu kan? Nah, berarti berkah nggak tempat itu? Berkah, membawa berkah. Tapi ada ya, suami istrinya berantem terus tiap hari, sampai mecahin piring mungkin udah nggak kehitung berapa lusin. Ya, sampai istilahnya timbul perselisihan, ya, bahkan sampai bercerai dan sebagainya. Berarti di situ ada keberkahan nggak? Tidak. Nah, makanya kita pertama kali minta kepada Allah ya keberkahan pada tempat tinggal kita. Ya, jadi kita minta ya berdoa sama Allah. Ya Allah ya Robbana, tempatkanlah aku dan keluargaku pada tempat yang diberkahi. Dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Ya, jadi insya Allah kalau tempat itu baik buat kita, jadi berkah buat kita. Kalau tempat itu nggak baik, mungkin ada aja ininya jajalannya, sehingga kita bisa berhijrah, berpindah dari tempat tersebut, sehingga mendapatkan tempat yang lebih baik seperti itu. Lalu doanya ya berikutnya surat 3 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, lalu doa yang lainnya juga ya di sini, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya, nah kita sering baca doa ini. Robbana la tuzigh qulubana hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sering baca doa ini? Pasti sering. Nah, berarti kita telah ngapain? Memohon, meminta kepada Allah agar diberikan rahmat-Nya, supaya kita tidak tersesat, ya, supaya kita jangan sampai istilahnya condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Karena banyak orang yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, tapi dalam praktek perbuatannya condong dalam kesesatan. Kenapa? Ya tadi itu ya, karena tidak memahami konsep hidupnya ya, antara rahmat dengan berkahnya tadi. Sehingga dengan nafsunya, keinginannya, serasa diri paling baik, serasa diri paling benar, dengan petunjuk itu akhirnya membuat satu ya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, melainkan sesuai dengan aturannya sendiri saja. Seperti itu. Ya. Nah, itu doanya. Lalu masih banyak doa-doa yang lain yang mungkin bisa dicatat ya, karena waktunya nggak cukup ya. Di surat 18 ayat 10 ya, silakan dicatat, itu doa agar diberikan rahmat. Lalu di surat 7 ayat 23 silakan dicatat, dan surat 7 ayat 151, lalu surat 23 ayat 109, surat 23 ayat 118, lalu surat 10 ayat 85 sampai 86, dan juga terakhir surat 27 ayat 19.
itulah beberapa doa ya untuk mendapatkan rahmat Allah atau doa untuk memohon rahmat Allah. Nah, setelah kita berdoa ya dengan optimisme kita ya bahwa Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada kita, ya, kita pun harus ikuti doa-doa tersebut ya agar kita mendapatkan ampunan dan pahala atau balasannya ya. Makanya di surat 33 ayat 35 Allah ingatkan kepada kita 33 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi doanya harus dibarengi dengan apa? Selain berpuasa, di sini suruh ngapain? Laki-laki dan perempuan yang mukmin, ya, yang taat, ya. Lalu yang benar, yang sabar, yang khusyuk, ya. Lalu di sini juga yang selalu bersedekah, yang selalu berpuasa, yang bisa menjaga kehormatannya dan banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi setelah berdoa bareng itu, ya, dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, gitu. Sehingga nanti Allah memberikan ampunan kepada kita dan membalas apa yang selama ini kita kerjakan. Jadi kita akan mendapatkan apa? Pahala yang besar, keberkahan. Gitu ya. Nah, makanya jangan sampai kita selama ini ya berdoa terus-menerus tapi tidak dibarengi dengan perintah-perintah Allahnya. Gitu ya. Nah, makanya agar dikabul doanya ya Allah ingatkan kepada kita surat 2 186. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, itu. Ya, jadi agar dikabul, ya, suruh ngapain? Minta langsung kepada Allah dan laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Apa perintahnya? Tadi itu surat 33 ayat 35 tadi. Ya, dengan ketaatannya, kehusuannya, ya, sedekahnya, ya, menjaga kehormatannya, banyak menyebut nama Allahnya. Jadi semuanya kita kerjakan. Ya, sehingga nanti Allah akan memberikan kepada kita keberkahan atau dikabulkan segala apa yang kita butuhkan, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing, seperti itu. Nah, makanya setelah berdoa ikuti perintahnya, ya. Lalu di saat berdoanya pun ya di surat 7 ayat 55 sampai 56 Allah ingatkan kepada kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, jadi pada saat berdoanya harus ngapain? Berendah diri dan suara yang lembut. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi banyak ya manusia yang berdoa akhirnya melampaui batas. Contohnya apa? Yang ngancem-ngancem Tuhan. Besok-besok saya nggak mau sholat lagi, nggak mau beribadah lagi ke Allah karena apa? Doanya nggak dikabulkan gitu. Ya, makanya banyak orang yang teriak-teriak berdoanya, mengancam-ngancam berdoanya. Kalau seperti itu berarti orang-orang itu orang yang melampaui batas. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di saat berdoanya
Jadilah kita orang yang berendah diri dan dengan suara yang lembut, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan ancam mengancam, gitu kan? Nah, makanya di ayat 56-nya, Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. nah itu. Jadi setelah berdoa dengan ya lemah lembut, berendah diri, gitu kan? Lalu barengi dengan apa? Menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, jangan sampai kita merusaknya. Ya, apalagi sampai merusak hubungan silaturahim kita. Ya, dengan saudara, dengan tetangga, ya, dengan teman. Nah, maka disinilah kita jaga semuanya. Ya, lalu kita optimis bahwa doa kita ya akan diterima oleh Allah dan kita berharap akan dikabulkan. Jangan memaksa harus dikabulkan, tapi hanya berharap bolehnya gitu. Dikabulkan, alhamdulillah, nggak dikabulkan, itu Allah sayang kepada kita. Kenapa? Kalau dikabulkan akan membuat kita repot sendiri nantinya. Ya, banyak orang yang berdoa, ya ujungnya minta A, I, U, E, O. Ya, kalau semuanya ya Allah, ya ini contoh. Berdoa, ya Allah berikan saya istri 4, 7. Begitu dikabulkan pusing kan. Harus ngasih makannya ini dan sebagainya. Nah makanya semua itu diberikan oleh Allah sesuai dengan takarannya masing-masing. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah makanya di sini kita harus optimis. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima. Dan harapan akan dikabulkan. Seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu, mari kita membiasakan diri di saat berdoanya dengan selalu dibarengi dengan berbuat kebaikan. Kenapa? Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di surat 42 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Nah, itu. Jadi dia Allah akan memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Amal soleh itu apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau berdoa dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik, Allah akan apa? Menambah pahala kepada kita. Ya, dari karunia-Nya. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ya. Jadi walaupun dengan penghasilan pas-pasan, insya Allah segala kebutuhannya akan mencukupi. Ya. Segala kebutuhan kita akan tercukupi. Beda dengan orang yang tadi berdoanya mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Ingin punya ini, punya itu, tapi tidak sesuai dengan keadaannya. Tidak sesuai dengan pekerjaannya. Yang artinya stres, Bu. Gitu, ya. Nah, makanya disinilah Allah akan menambah pahala, ya, menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi apa yang diberikan oleh Allah dengan rahmat-Nya tadi akan menjadikan keberkahan bagi mereka tersebut. Asalkan apa? Di saat berdoa barengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu. Nah, setelah berdoa biasakan juga ya. Karena segala sesuatu ya kita harus ikuti sesuai petunjuk. Ya. Apapun masalah kita, apapun keinginan kita, apapun yang kita butuhkan, kita ikuti aturannya sesuai dengan SOP, ya, standar operasionalnya. Dan standar operasional kita sebagai orang Muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan Alkitab yang kita yakini, yaitu Al-Quran. Nah, makanya di sini ya dari hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 3220. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, malaikat Jibril menemui Nabi pada tiap malam. Dan malam bulan Ramadan, dia malaikat Jibril bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Nah, berarti di sini ya, kita ambil pelajaran. Kalau menurut hadis ini, maksud malaikat Jibril bertadarus dengan Nabi
di bulan Ramadan, ya. Maksudnya apa? Tadarus itu apa? Tadarus, tadrosa, tadrusun, artinya mempelajari, memahami. Jadi malaikat Jibril mengajarkan ke Nabi Muhammad, ya, menurunkan wahyu Allah, ya, lalu menyampaikannya ke Nabi Muhammad dan mengajarkannya hikmah ilmu. Jadi diberikan kepahaman, gitu. Sehingga dia Nabi dan malaikat Jibril sering berkomunikasi, ya. Sering istilahnya Nabi juga manusia, ada keraguan, ya, atau ada ketidakpahaman. Lalu dia bertanya, malaikat Jibril menjabarkan, menjelaskan sehingga Nabi paham. Seperti itu. Ya, begitupun kita, ya, di saat menyambut bulan suci Ramadan, ya, kita bisa lihat baik itu di masjid, di musola, di rumah, ya, banyak sekali umat Islam yang bertadarus. Tapi dalam praktek tadarusnya baru hanya sebatas baca. Ya, baru hanya sebatas baca Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Bahkan, ya, mohon maaf, banyak sekali, ya, setiap mau masuk bulan suci Ramadan, majelis taklim libur. Kenapa? Karena mau puasa. Ya, ngajinya libur. Jadi banyak sekali, ya, di bulan-bulan ini, ya, penutupan pengajian. Jadi, waduh, ngaji ada tutupnya gitu kan. Nah, padahal, ya, sekali lagi, ya, di sini harusnya di bulan suci Ramadan itu kita lebih meningkatkan, ya. Makanya insya Allah nanti di bulan Ramadan saya usahakan, ya, untuk mengkondisikan setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 untuk sama-sama kita tadarus. Apa itu tadarus? Tadrosa, tadrusun artinya mempelajari Al-Quran dengan metode seperti ini. Ya. Jadi ini namanya sedang tadarus, sedang mempelajari Quran agar kita paham. Ya, kalau mau khataman silakan di rumah masing-masing. Ibu baca dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Mudah-mudahan dalam sebulan Ramadan bisa 2 atau 3 kali hatam atau minimalnya 1 kali lah, seperti itu. Tapi nanti mempelajari, memahami Qur'annya kita sama-sama belajar, ya, setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Yang mana nanti ini materinya akan menyambung seperti itu. Oke. Nah, baik. Selanjutnya, jadi setelah kita memahami, ya, bahwasannya malaikat Jibril selalu bertadarus dengan Nabi sesuai dengan hadis tadi, ya, maksudnya berarti kita harus mempelajari, memahami Al-Qur'an. Ya. Nah, makanya di surat 7 ayat 52 Allah bilang seperti ini. 7 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah telah mendatangkan sebuah kitab yaitu Al-Quran, ya, dan menjelaskannya atas dasar pengetahuannya, ya, atau pengetahuan kami. Di sini ada Allah dan malaikatnya tadi, ya, sudah disampaikan, ya. Lalu akan menjadi apa? Petunjuk dan rahmat. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dan rahmat Allah, berarti di sini kita harus ngapain? Memahami Al-Quran. Gitu. Jangan sampai kita selama ini setiap masuk bulan suci Ramadan, ya, dengan gembiranya, dengan euforianya, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan, yang akhirnya lupa. Ya, lupa apa? Untuk memahami petunjuk Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena petunjuk dan rahmat Allah adanya di mana? Di Al-Quran. Seperti itu. Ya. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan, ya, kita harus memahami, ya, bahwasanya Allah telah mendatangkan sebuah kitab yang menjelaskan atas dasar pengetahuannya Allah sehingga menjadi petunjuk dan rahmat bagi siapa? Bagi kita manusia, gitu, ya.
Nah, makanya di 29 ayat 51 Allah tekankan lagi. Surat 29 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat yang besar, ada di mana? Di Al-Quran. Ya, makanya disinilah kita, ya, pada saat kita menyambut bulan suci Ramadan, ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan, ya, jangan lupa pertama berdoa, minta langsung kepada Allah agar diberikan rahmat dan keberkahannya. Yang kedua, kita minta sama Allah, berdoa, setelah berdoa ngapain? Diberikan kepahaman tentang ayat-ayat Al-Quran tadi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi surat 38 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, kita sudah dikasih oleh Allah akal. Kita sudah dikasih oleh Allah pikiran. Untuk apa? Memperhatikan ayat-ayatnya. Ya. Jadi memperhatikan itu berarti kita harus ngapain? Membaca, mempelajari, dan memahami. Itu bukti kita memperhatikan. Kalau cuma membaca, ya, yang mana, mohon maaf, setiap Ramadan kita baca, hanya sebatas baca Al-Quran tulisan Arabnya sampai hatam, ya, kira-kira kita mendapatkan pelajaran nggak? Enggak. Apa yang kita baca kita nggak tahu. Apa yang kita baca kita nggak paham. Ya, akhirnya dapat pelajaran? Enggak. Setiap tahun terus-terusan begitu, sayang sekali, gitu kan? Nah, maka kita tingkatkan untuk bertadarus, mempelajarinya, memahaminya dari ayat ini, ya, kita baca, pelajari, pahami. Ya, lalu masuk ke dalam hati dan pikiran, timbul pertanyaan. Lalu ada lagi nanti penjelasannya di ayat yang lain. Ya, masuk ke hati dan pikiran. Ini menjadi pelajaran. Terus nanti akan berkesinambungan, ayat itu saling menjelaskan seperti itu. Nah, maka disinilah Allah telah turunkan sebuah kitab kepadamu penuh dengan berkah. Ya, kalau kita baca, pelajari, pahami, ya, akhirnya ayat tersebut akan menjadi apa? Keberkahan buat kita. Karena dengan ayat-ayatnya yang sudah kita baca, pelajari, pahami, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Timbul keberkahan. Tapi kalau kita baca, nggak dapat pelajaran, nggak dapat kepahaman, mungkinkah ayat tersebut bisa dipraktekkan? Nggak mungkin. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita untuk kembali kepada Al-Quran. Agar Quran jadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Ya, makanya di sini Allah perintahkan kepada kita, ya, surat 7 ayat 204. 7 ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Jadi agar mendapat rahmat harus ngapain? Dengarkan baik-baik. Perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya, jadi dengarkan. Kalau kita mendengarkan sesuatu, ya, pasti hati dan akal kita akan mendapatkan informasi. Kalau yang kita dengarnya, kita tidak mengerti, kita tidak paham, otak dan pikiran kita dapat informasi apa? Nggak ada. Ya, nggak ada informasi apa-apa. Kenapa? Karena yang didengarnya nggak ngerti. Ya, paling informasinya hanya siapa yang baca, gitu kan? Namanya siapa, rumahnya di mana. Oh, enak benar suaranya. Paling itu yang didapat. Apalagi yang bacanya qori, gitu kan? Nah, tapi kalau kita seumpamanya
mengerti, paham dari yang dibaca tadi, masuk ke hati dan pikiran kita nggak? Insya Allah masuk. Oh ternyata tadi yang disampaikan itu mengenai ini, kita nggak boleh begini, kita harus begitu. Ya, makanya kalau kita pernah sholat berjamaah di Masjidil Haram ya, ataupun di di Madinah ya, pada saat kita berjamaah sholat, imamnya ada pernah dengar ya menangis saat membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah baca surat Al-Fatihah, ternyata dia baca surat Al-Qiyamah. Lalu dia menangis. Ya, kenapa? Karena ngerti yang dia ucapkan. Ada jamaah juga banyak yang menangis. Termasuk saya saat itu menangis. Kenapa? Karena saya sedih yang dibaca nggak gitu. Ya. Tapi kalau kita paham yang dibacakannya, ya Allah ya Rabbana, ternyata ada informasi di surat Al-Qiyamah itu tentang hari kiamat di mana manusia seperti ini, terus akhirnya masuk ke dalam hati dan pikiran kita di saat sholat. Akhirnya kita tak terasa meneteskan air mata. Karena apa? Karena ngerti, paham. Ya, nah makanya apabila dibacakan Quran, dengarkan baik-baik. Ya, kalau mendengarkan yang didengarkannya ngerti, paham, insya Allah akan tersentuh hati dan pikiran kita. Ya, dan perhatikanlah dengan tenang. Akhirnya kita akan memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu ya diingatkan lagi ya di surat 6 ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Nah, itu. Ya, makanya di sini Al-Quran adalah kitab yang diturunkan yang diberkahi. Ya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura ya, dan orang-orang yang di luar lingkungannya termasuk kita ya. Orang-orang yang beriman kepada adanya Al-Quran ya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu dia akan beriman kepada Al-Quran. Nah, kita yakin tentang adanya kehidupan akhirat? Yakin. Suatu saat kita akan mati. Ya. Nah, kalau yakin kita akan mati dan melanjutkan kehidupan di negeri akhirat, harusnya kita yakin dong sama Al-Quran. Ya, kalau yakin kita sama Al-Quran, berarti Qurannya tadi apa? Dibaca, dipelajari, dipahami. Lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan. Seperti itu. Ya, nah makanya di surat 6 ayat 155-nya ya. Surat 6 ayat 155-nya Allah perintahkan kepada kita begini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, itu kan? Wahada kitabun anzalnahu mubarakah. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran ya. Jadi Allah sudah turunkan nih sebuah kitab Al-Quran namanya, yang penuh dengan berkah. Lalu Allah perintahkan apa? Fattabi'uhu. Ikuti dia. Jadi yang diikuti apanya? Qurannya atau ustadznya? Perintahnya. Qurannya atau yang membacanya? Gitu kan? Jadi jangan sampai kita di sini fattabi'uhu, yang kita ikuti hanya kelompok, golongan, dan sebagainya. Sementara Qurannya nggak pernah kita ikuti. Kenapa? Karena selama ini kita nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, nggak paham apa yang selama ini kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka disinilah kita fattabi'uhu, ikuti Quran itu. Agar kita bisa mengikuti Al-Quran, maka Qurannya harus dibaca, dipelajari, dipahami. Setelah paham kita ikuti. Maksudnya ikuti apa? Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat. Sehingga kalau kita sudah mengikuti Al-Quran, janji Allah kita akan selalu ditanamkan oleh Allah. Ya, rahmat dan kasih sayangnya serta keberkahannya akan terus mengalir kepada kita. Seperti itu. Ya, jadi setelah berdoa, ya, mari kita persiapkan diri kita. Tidak hanya nunggu Ramadan sebenarnya. Ya, tidak hanya nunggu Ramadan yang setahun sekali, tapi kita harus Ramadannya tiap hari. Untuk selalu ngapain? Baca, pelajari, pahami Al-Qur'annya. Seperti itu. Ya, sehingga di saat kita membaca, mempelajari, memahami Quran, kita mendapatkan hikmah ilmu. Itu. Yang akhirnya kita bisa mempraktekannya, mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Seperti itu. Nah, makanya di surat 21, ayat 50, Allah tanya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Nah, jadi Allah tanya, mengapa kamu mengingkarinya? Padahal Allah ya sudah menurunkan itu Al-Quran, sebuah kitab yang di dalamnya itu banyak pelajaran, banyak peringatan, berisi perintah, berisi larangan. Ya, dan juga kalau kita sudah memahami akan mendapatkan keberkahan. Lalu Allah tanya, mengapa kamu mengingkarinya? Jadi tidak sedikit orang yang mengingkari Al-Quran, yang harusnya dia mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, justru dia akan merasakan siksaan dari Al-Quran. Kenapa? Banyak orang yang seperti itu. Pertanyaannya kenapa? Ya karena tadi, Qurannya nggak dibaca, dipelajari, dipahami. Tidak mau diikuti atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya apa? Membuat dia tersiksa. Membuat dia sengsara. Masa orang yang sudah yakin sama Al-Quran, Qurannya selalu dibaca sampai hatam, mohon maaf, susah dalam kehidupannya. Padahal Allah sendiri bilang seperti ini. Ya. Surat 20 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, ma'anzalna alaikal Qur'anan litasqa. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini supaya manusia apa? Selalu diberikan kemudahan. Tapi masih banyak manusia yang susah. Kenapa? Ya karena tadi Qur'annya belum jadi pedoman hidup. Qur'annya belum jadi petunjuk. Qur'annya belum jadi pelajaran. Yang ada selama ini Qur'annya hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala. Apa bedanya dengan baca mantra kalau seperti itu? Ya. Nah, makanya orang yang sudah membaca, mempelajari, memahami Quran, dia akan paham, akan tahu, akan mengerti sehingga dia tahu tujuan Allah menurunkan Quran itu supaya apa, gitu kan? Nah, makanya di surat 16 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, jadi kalau kita sudah baca, pelajari, pahami Quran, dapat pelajaran, dapat hikmah, dapat ilmu, prakteknya ya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, visi misinya untuk apa? Menyelesaikan perselisihan. Jadi orang yang sudah paham Quran itu membawa kedamaian. Baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Ini ada orang yang membawa Al-Quran, tapi timbulnya apa? Perselisihan, permusuhan. Nah, berarti di situ aja udah beda. Ya, berarti dia mendapatkan rahmat Allah, tapi tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya gitu. Nah, makanya mari kita kembali kepada Al-Quran ini agar supaya di saat nanti menyambut bulan suci Ramadan kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah paham Quran, dia akan membawa visi misi, membawa kedamaian. Ya, tidak menimbulkan perselisihan, permusuhan seperti itu. Nah, makanya dari itulah tadi Allah tanya, mengapa kamu mengingkarinya gitu. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang mengingkari, mari ya kita selalu baca, pelajari, pahami. Lalu ikuti Qur'annya sesuai kesanggupan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktekannya. Gitu. Nah, prakteknya bagaimana? Jadilah kita orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, dengan dasar kasih sayang, rahmat Allah tadi, kita berbuat kebaikan.
Nah, makanya di sini diingatin lagi oleh Allah di surat 29 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat asap yang pedih. Nah, jadi kalau kafir atau mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari pertemuan dengan Dia dan berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau memperbaiki diri, maksudnya gitu kan. Mereka itu akan mendapat azab. Makanya tidak sedikit. Ya, orang yang siar membawa agama, membawa ayat-ayat Allah berselisih dengan hukum. Bahkan sampai dihukum. Ya. Berarti sampai disadari dia sedang apa? Mendapatkan apa? Balasan dari apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena mengingkari ayat-ayat Allah. Maksudnya apa? Masa tadi kita kalau paham visi misi Allah, setelah kita memahami ayat-ayat Allah, kita membawa misi apa? Perdamaian. Menyelesaikan perselisihan. Ini ada orang membawa agama, membacakan ayat-ayat Allah, tapi menimbulkan perselisihan. Menimbulkan permusuhan. Makanya ditangkap oleh yang berwajib, dipenjara. Berarti dia sedang mendapatkan apa? Ajab yang pedih. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus paham betul. Ya, jangan sampai kita salah dalam memilih. Jangan sampai kita salah dalam memilah. Bahkan jangan sampai kita salah dalam menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka semuanya kembali kepada keyakinan kita. Ya, kalau kita yakin kepada Allah melalui kitabnya Al-Quran, mari jadikan itu Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pelajaran. Ya, dan juga kita jadikan Quran itu bacaan yang akan membuat hati tenang. Bacaan yang akan membuat kedamaian. Ya, kenapa? Karena yang dibacanya paham. Gitu. Yang agar paham ya baca dengan artinya. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kita berdoa, setelah kita membaca, pelajari, pahami Quran, ya, kita pun jangan lupa untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan. Ya. Surat 3 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, berarti di sini harus ngapain? Taat Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita ingin ya mendapatkan rahmat dan keberkahan, taati Allah dan Rasulnya. Nah, untuk mentaati Allah dengan cara beribadah, ya, kita sebagai umat Islam punya ritual, ya, beribadah kepada Allah, ya. Lalu taati Rasul juga kita yakin dengan adanya sunnah-sunnahnya, gitu, ya. Jadi kalau kita taat Allah dan Rasulnya, kita akan diberikan rahmat, kata Allahnya begitu, ya. Nah, makanya di surat 3 berapa? Surat 3 apa surat 3 ayat 31 dulu deh. 3 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jika kita mencintai Allah, ikuti aku. Berarti kalau kita taat Allah dan taat Rasul, berarti harus ngikutin apa? Ngikutin apa di sini? Ikuti aku di sini berarti ikuti apa? Sunnah-sunnah Rasulnya. Ya. Nah, sehingga Allah akan mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Gitu. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah, mari ya kita taati Allah. Jika kita mentaati Allah, kita pun akan mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulnya. Nah, yang diikuti dari sunnah Rasulnya itu yang mana? Surat 33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Jadi di situ, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, mengikuti suri tauladan yang baik. Ya, jadi yang diikuti dari sosok Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baiknya. Ya, ini masih banyak saudara-saudara yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tapi ya yang diikuti baru sebatas budayanya. Karena Nabi orang Arabnya, budaya di Arab selalu begini, begitu berusaha diikuti. Salah? Enggak. Silakan kalau itu sepadan, ya sesuai dengan
diri kita dan lingkungan kita, nggak jadi masalah. Ya, tapi di sini tolong ya, ada yang lebih penting dari budaya, yaitu apa? Suri tauladan. Ya, nah suri tauladan yang baik yang pada diri Rasulullah, salah satu contohnya apa? Ya, kita buka coba di surat 11 ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Su'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, di sini waya kaumi, ya, berarti hai kaumku. Ya, karena ini di surat Hud ini sedang menceritakan Nabi Su'aib, gitu kan? Nah, Nabi Su'aib Rasulnya Allah juga enggak? Iya. Nah, di sini buat kaum itu berarti apa? Semua umat manusia, ya, tidak hanya umatnya Nabi Su'aib. Ya, suruh ngapain? Kalau kita ingin mencontoh suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah, ya, para nabi sebelumnya. Pertama, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Berarti kita harus ngapain? Berlaku adil. Ya, jangan berat sebelah, gitu. Yang kedua, janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Jadi tidak merugikan hak manusia. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi. Berarti kita tidak berbuat jahat dengan membuat kerusakan. Dan yang keempat, tidak berbuat kerusakan. Jadi suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah yang patut kita contoh, ya, tidak hanya budaya. Kenapa? Karena kalau budaya setiap daerah itu berbeda-beda, apalagi beda negara, pasti beda budayanya, gitu. Nah, tapi yang harus kita camkan di sini, yang harus kita ikuti suri tauladan yang baiknya itu apa? Kita selalu berlaku adil, seperti halnya para nabi, para rasul. Mereka selalu berlaku adil. Ya, tidak memihak sana sini, ya, berusaha untuk menciptakan kedamaian, bukan perselisihan, bukan permusuhan. Ya. Tapi kita selalu mindset kita selalu doktrinnya dengan apa? Ya, perselisihan permusuhan dengan adanya apa? Perang, ya. Seperti halnya Nabi Muhammad berperang lawan kaum Quraisy, gitu kan? Itu yang dibesarkannya perangnya. Ya, Musa berperang dengan Firaun. Jadi yang dirinya perangnya, padahal di sini mereka itu memiliki suri tauladan yang baik. Jadi bukan kebengisannya, bukan kegagahan, keganasan dalam perangnya, gitu. Jadi yang patut kita contoh adalah suri tauladan yang baiknya. Ya, yang pertama apa? Dia selalu berlaku adil, terutama kepada dirinya, keluarganya, masyarakat, dan alam semesta. Gimana caranya kita adil terhadap diri kita sendiri? Kita bisa bagi waktu, ya. Untuk apa? Tubuh kita juga butuh istirahat, tubuh kita juga butuh refreshing dan sebagainya. Lalu kita adil terhadap keluarga, ya, kita pun harus bagi waktu untuk keluarga, memberi nafkah, memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Begitupun kepada masyarakat. Di masyarakat ada orang miskin, anak yatim, kita berlaku adil berbagi dengan mereka. Alam semesta, ada flora, ada fauna, kita bisa melestarikan, ya, bisa membantu istilahnya mengurangi abrasi atau mengurangi istilahnya tanah longsor banjir dengan cara apa? Menanam pohon dan sebagainya, atau memperkembangbiakan binatang-binatang yang hampir punah dan sebagainya. Banyak sekali, ya, perbuatan-perbuatan adil yang bisa kita kerjakan. Dan juga kita tidak merugikan hak-hak manusia, terutama hak fakir miskin, anak yatim, gitu kan? Kita keluarkan hak keluarga, kita keluarkan, ya. Jangan sampai kita akhirnya merugikan hak manusia. Dan juga tidak berbuat jahat, ya. Jangan sampai kita berbuat kejahatan, nggak suka dengan si ini, nggak suka dengan si itu, akhirnya timbul kejahatan. Apalagi sampai berbuat kerusakan dengan merusak alam semesta dan sebagainya. Nah, itulah suri tauladan yang harus kita contoh yang ada pada diri Rasulullah. Dan Allah ingatkan kepada kita, ya, surat 17 ayat 53. 17 ayat 53. Ini yang nggak kalah penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, kita harus ingat, ya,
kita sebagai hamba Allah harus selalu bertutur kata yang baik dan berperilaku yang benar. Ingat bahwa di situ ada setan yang akan selalu menimbulkan perselisihan, gitu ya. Jadi jangan terprovokasi oleh setan yang akhirnya kita berselisih sesama manusia. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi musuh kita bukan manusia, tapi apa? Sifat. Sifat apa? Iblis setan tadi yang selalu menyuruh kita berselisih. Nah, maka dari itu kita harus ngapain? Jaga ucapan kita. Ya, bisa kita memelihara atau istilahnya menjaga perkataan. Ya, jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai karena ucapan kita menimbulkan permusuhan, akhirnya berselisih seperti itu. Nah, maka dari itu ya kita contoh suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah dengan sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, dengan kejujuran, selalu dapat dipercaya, selalu menyampaikan kebenaran dan cerdas. Itulah beberapa sifat yang harus kita contoh dari sosok Rasulullah. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan yang keempat, ya, setelah kita berdoa, minta sama Allah, baca, pelajari, pahami Quran, mengikuti suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah, ini yang harus kita utamakan. Dan ini yang gak kalah penting dalam kehidupan kita praktekkan. Di surat 3 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, taatilah Allah dan Rasul. Selain dengan mengikuti suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah, di sini ya untuk mentaati Allah dan Rasulnya kita harus ngapain? Ya, kita buka surat 2 ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi di sini ya ada berita gembira buat orang yang sabar. Apa itu? Dia akan diuji oleh Allah. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, baik itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, itu adalah informasi, ya, informasi yang menggembirakan buat siapa? Orang yang sabar. Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita sabar, begitu ditimpa ujian cobaan tadi, musibah tadi, kita akan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. 157-nya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, cirinya apa? Bersabar. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya orang yang sabar. Ya, baik saat diuji oleh kebaikan ataupun diuji oleh keburukan tadi. Gitu. Dia akan sabar, ya. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan tadi, ya, tanamkan kesabaran, ya. Jadi selain taat Allah, ya, kita pun tanamkan kesabaran. Nah, setelah menanamkan kesabaran, lalu kita tambah lagi surat 57 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi setelah bersabar, ya, Allah ingatkan untuk orang yang beriman. Terus ngapain? Tingkatkan ketakwaannya kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Gitu kan? Nah, sekarang sudahkah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah?
Ya, kalau kita beriman kepada Rasul tadi, mengikuti suri tauladan yang baik. Kalau bertakwa kepada Allah, ngapain? Gitu kan? Nah, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah, maka kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allahnya. Gitu kan? Nah, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita harus ngapain? Surat 8, ayat 2 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya, yang pertama harus ngapain? Apabila disebut nama Allah gemetar hati. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Dan dia selalu mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang yang beriman sebenar-benar. Sudah kita seperti itu? Ya, nah makanya kita persiapkan ya untuk mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan. Mari ya kita senantiasa ya apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Jadi untuk menguatkan iman kita. Ya, lalu kita baca, pelajari, pahami ayat-ayat Allah untuk menambah keimanan kita. Lalu kita selalu mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki di jalan Allah. Ya, maka kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang beriman sebenar-benarnya. Seperti itu. Nah, makanya di surat 24 ayat 56 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, itu. Ya, maka kita nanti tingkatkan lagi ya dengan apa? Mendirikan sholat. Jadi nanti di bulan suci Ramadan sholatnya didirikan ya. Ya, jadi bukan hanya maksud ditingkatkan di sini bukan ditambah jumlah rokaatnya ya. Yang mentang-mentang wah bulan suci Ramadan ya, sholat subuhnya jadi 4 ya, sholat duhurnya jadi 8 ya, sholat maghribnya jadi 6. Bukan itu. Ya, tapi di sini dirikan sholatnya. Ya, kalau mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat jelas berbeda. Ya, kalau mendirikan sholat ya alhamdulillah ya di bulan suci Ramadan kita ditambah dengan sholat sunnah tarawihnya. Ya, jadi ada tambahan ya sholat sunnah tarawih. Ya, nah di sini kita harus dirikan sholat tersebut. Ya, kalau mendirikan sholat berarti kita sudah mendirikan apa? Sholat itu tiangnya agama. Berarti kita sudah mendirikan agama. Kalau kita udah bicara agama, luas. Ya. Kalau sudah bicara agama, luas. Jadi di saat kita mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Jadi kalau kita sudah mendirikan sholat, berarti kita sudah bisa menahan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Makanya di bulan suci Ramadan kita sambut dengan mendirikan sholat. Ya, sebenarnya tidak hanya bulan suci Ramadan, tidak setahun sekali kalau mendirikan sholat. Setiap saat, setiap kita sholat. Ya, harusnya seperti itu. Ya, karena ini momen di bulan suci Ramadan, mari kita dirikan sholat. Dengan apa? Cegah diri kita dari perbuatan keji. Cegah diri kita dari perbuatan mungkar. Itulah orang yang mendirikan sholat. Beda dengan yang melaksanakan sholat. Kalau yang melaksanakan sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Taraweh juga. Gitu kan? Nah, ditambah sholat malam juga. Sholat witir juga. Tapi pas puasanya, masih berbuat keji. Masih berbuat kemungkaran. Nah, berarti dia udah mendirikan sholat belum? Belum, kalau masih seperti itu. Ya, nah makanya mari kita dirikan sholat. Lalu tunaikanlah zakat. Ya, kenapa? Karena di bulan suci Ramadan identik ya. Biasanya di akhir Ramadan orang mengeluarkan zakat, terutama zakat apa? Zakat fitrah. Ya, untuk membersihkan, mensucikan supaya nanti pas 1 Syawal terlahir kembali seperti bayi tidak ada dosa. Gitu.
Nah, maka disinilah kita harus memahami, ya, bahwa di bulan suci Ramadan, ya, dengan menunaikan zakat, ya, baik itu zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya, sebenarnya tidak hanya menunggu Ramadan, gitu kan? Nah, cuman karena kita punya momentum yang baik yang harus kita lestarikan budaya Ramadan ini, ya, dengan adanya sembahyang, ya, baik itu sembahyang yang wajib ataupun tarawih yang sunnah, ya. Begitupun mengeluarkan zakat. Ya, cuman ya balik lagi kepada kitanya. Jangan sampai gitu kan, kita nanti keluarin zakatnya nunggu Ramadan aja. Jangan sampai kita sholatnya nunggu Ramadan aja, jangan, ya. Tapi kita harus kerjakan setiap saat, setiap waktunya untuk sholatnya, dan setiap mendapatkan hasil untuk dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Nah, maka tambahin lagi, ya, selain kita kuatkan iman kita, ya, dengan cara begini, lalu kita tingkatkan ketakwaannya. Dengan cara bagaimana meningkatkan ketakwaannya? Surat 3 ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu. Jadi tingkatkan ketakwaannya dengan cara bagaimana? Mohon ampun, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Ya, jadi iman dan takwa itu selalu bergandengan. Ya, dengan kita menyebut nama Allah tergetar hatinya, baca, pelajari, pahami Quran, bertambah imannya, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat. Setelah itu pelihara dengan ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, selalu mohon ampunnya, ya, selalu menafkahkan harta lapang sempitnya, selalu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lainnya, dan berbuat kebaikan. Jadi jangan sampai kita selama ini, ya, menyambut Ramadan, ya, yang mana Allah bilang kan, ya, di surat 183, ya, di situ yang mana Allah bilang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makanya kita sekarang cross check ketakwaan kita dari Ramadan kemarin sampai sekarang. Apakah takwanya makin meningkat atau makin berkurang? Parameternya apa? Kita selalu mohon ampunnya, menafkahkan harta lapang sempitnya, menahan amarahnya, memaafkan orang lainnya, berbuat baiknya, kira-kira makin turun atau makin naik? Nah, itu barometernya. Ya. Nah, jadi jangan melihat ini itu lagi, tapi kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita selama ini menyambut bulan suci Ramadan, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keberkahannya, tapi kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Gitu. Nah, maka dari itu mari, ya, kita tingkatkan, ya, iman dan takwa kita agar kita mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah, seperti itu. Nah, makanya kita berusaha, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan cara tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, kita buka selain iman dan takwa di surat 7 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi keimanan, ketakwaannya dipraktekkan dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang baik. Ya, tidak membuat kerusakan di bumi. Di bumi itu ada flora, fauna, dan manusia. Ya, jadi secara ininya kita tidak merusak alam,
kita tidak merusak binatang dan juga tidak merusak manusia. Terutama kita prioritaskan manusia, jangan sampai kita merusak hubungan silaturahmi sesama manusia cuman gara-gara tadi perbedaan gitu. Nah, makanya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kita masuk di bulan suci Ramadan kita udah siap semuanya. Ya, maka dari itu ya di surat 2 ayat 218 Allah ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjilbab di jalan Allah. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yuk kita sekarang hijrah, kita jihad di jalan Allah agar rahmat dan keberkahan diberikan kepada kita. Ya, berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Dan kita jaga dengan jahadu. Artinya bersungguh-sungguh mengerjakannya. Ya, jangan sewaktu-waktu baik, sewaktu-waktu jelek, sewaktu-waktu baik, sewaktu-waktu jelek. Jangan. Tapi kita continue ya berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allahnya. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Ya, maka kita siapkan hijrah dan jihadnya dengan surat 9 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, itu. Ya, jadi kita siapkan hijrah dan jihadnya di jalan Allah dengan apa? Harta dan diri kita. Jadi kita ajak hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Harta kita ajak hijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, jadi jangan sampai diri dan harta kita masih di situ-situ aja. Tapi kita ajak hijrah di jalan Allah. Dan setelah hijrah kita ajak jihad atau bersungguh-sungguh mengerjakannya. Ya. Jadi diri kita pakai untuk apa? Selalu beribadah kepada Allah. Ya. Dengan cara bagaimana? Beribadah kepada Allah dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya. Dengan mendirikan sholatnya. Gitu kan? Dengan berdoanya, membaca Qur'annya dan sebagainya. Sehingga dapat petunjuk hidayah dari Allah, kita bisa mengajak hijrah harta kita di jalan Allah. Yang biasa harta kita habis hanya untuk memenuhi hasrat, keinginan, hawa nafsu kita pakai sebagiannya, tidak semuanya, untuk di jalan Allah. Ya, kita bisa berbagi. Ya, di bulan suci Ramadan banyak sekali orang yang berbagi. Ya, baik itu berbagi takjil makan, berbagi berkah dan kasih sayang berupa paket sembako ataupun apa. Silakan. Ya, kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu akan kembali lagi kepada kita. Apapun yang kita berikan untuk orang lain bukan berarti kita jadi pahlawan untuk dia. Tapi ternyata kita sedang menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita berikan akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, makanya di sini di surat 45 ayat 15 ya, kita harus ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itulah adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Nah, yakin bahwa apa yang kita perbuat adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi amal soleh, perbuatan-perbuatan baik kita, ya, di saat kita membantu orang lain, memberi makan fakir miskin, berbagi dengan sesama, ya, berlaku adil dan sebagainya, itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat kejahatan, tidak mau berlaku adil, merusak, akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah yang akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah diberi rahmat dari Allah, tapi menjadi laknat ya dalam kehidupan kita, bukan menjadi berkah ya, justru akan menyiksa kita seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Muslim nomor 2817, tidak ada amalan
seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali hanya dengan rahmat Allah lah kita akan terselamatkan. Seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan di sini ya kita tutup kajian kita ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa haslil maqasidana bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah ya Rabbana, berkahkanlah hati kami ya. Ya, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini ya, dan juga bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, dan hasilkanlah maksud-maksud kami, dan berikanlah rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, sehingga kita sampai di bulan suci Ramadan ya, berusaha untuk mendapatkan ya keberkahan tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini ya. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Qur'an, silakan dibaca, dipelajari, dipahami. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Qur'an, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.